Oke, next untuk nomor 6 kita masih main-main nih sama si aritmatika. Untuk di sini tuh kita dikasih taunya tuh U7 itu sama dengan 18 kan. U7 itu 18. Nah, kita tahu U7 itu sama dengan A ditambah 6B. Sedangkan U9-nya kita dikasih 34, di mana U9 sendiri kalau kita jabarkan jadi A ditambah 8B. Langsung aja ya kita eliminasiin. Nah, A habis dengan A, 6B dan 8B kalau dikurangin jadi min 2B. Nah, 18 dikurangi 34 itu jadinya min 16. Di sini kita langsung dapat B-nya itu bernilai 8. Nah, yang ditanya tuh U4 tuh berapa sih? Nah, kita kan U yang terdekat itu kita punya U7 ya di sini ya. Nah, berarti kita bisa cari U4 itu dari U7 dikurangi 3B. Seperti konsep sebelumnya ya, kalau dia selisihnya 3 barisan berarti bedanya juga tinggal dikalikan 3. Nah, U7 nya itu 18 dikurangi 3 kali B nya 8, berarti jadinya 18 dikurangi, nah 3 kali 8 24, 18 kurangi 24 jadi min 6. Nah, ingat kalau kita mencari baris yang lebih besar atau barisannya itu maju, berarti nanti bedanya itu ditambah. Tapi kalau pada saat barisannya mundur yang kita cari, nanti bedanya tinggal kita kurangin aja guys. Nah, jadi jawabannya yang D, min 6. Gimana? Gampang kan? Oke, lanjut aja untuk yang nomor 7. Masih dengan aritmatika, materi tergampang banget ini di TPS. Oke, cuman di sini kita dapatnya U6 itu sama dengan 17 dan U7-nya itu sama dengan 20. Langsung kita jabarin aja ya. U6-nya itu A ditambah 5B, sedangkan U7-nya itu A ditambah 6B. Langsung kita eliminasiin buat dapat nilai B. A dikurangi dengan A itu habis, 5B kurangi 6B itu jadi min B, sedangkan 17 dikurangi 20 itu min 3. Nah, jadi kita dapat B-nya itu sama dengan 3. Kita kaliin min aja semua. Nah, yang ditanya itu U4-nya berapa sih? Nah, kita kan di sini udah dapat U6 nih ya. Berarti bisa kita dapetin dari U6 mundurin 2 kali. Berarti untuk U4 itu sama dengan U6 dikurangi 2B. Langsung kita hitung aja. U6-nya 17 dikurangi 2 kali 3. 17 dikurangi 6 itu kan 11. Jadi jawabannya yang A. So easy lah ya. Oke, next untuk nomor 8 ya. Nah, nomor 8 ini kita dikasih baris aritmatika dengan U5-nya itu 8,3. Berarti U5 sama dengan 8,3 dan U11-nya itu sama dengan 11,3. Kita jabarin aja langsung. Nah, ini jadi A ditambah 4B, sedangkan U11 itu A ditambah 10B. Langsung kita eliminasiin aja ya. Nah, 8,3 dikurangi 11,3 itu kan min 3, sedangkan A-nya habis dan 4B kurangi 10B jadinya min 6B. Nah, di sini kita dapat nilai B-nya itu sama dengan 0,5 atau min 3 dibagi min 6 kan setengah tuh ya. Setengah itu kan 0,5. Nah, yang ditanyain itu U106. Nah, U106 ini kan bisa kita dapat dari U5 ditambah, nah 5 ke 106 itu kan bedanya sampai 101. Berarti kita kaliin beda dengan 101. Nah, U5-nya kita udah dapat 80,3. Untuk yang bedanya kita dapat 0,5. Nah, jadi 8,3. Nah, kalau ngalihin kayak gini, mending kita pisahin aja. Jadi kita kaliin dulu 100-nya. 100 dikali 0,5 atau 100 dikali setengah itu kan 50. Tinggal tambahin satunya. 1 tambah dikali 0,5 itu 0,5. Berarti jadinya 50,5. Nah, kalau kita tambahkan langsung dapat 58,8. Jadi jawabannya yang D. So easy kan? Lanjut untuk nomor 9.
di nomor 9 ini kita itu diminta mencari luas maksimal persegi yang berada di dalam lingkaran dengan jari-jari 3,2. Oke, pertama kita gambar dulu lingkarannya ya. Kita gambar lingkaran. Nah, terus kita gambar perseginya. Perseginya kan berarti mentok ya, karena dia harus maksimal. Nah, di sini kita punya jari-jari lingkarannya itu 3,2. Berarti untuk diameternya itu kan 2 kali jari-jarinya ya. Berarti 2 kali 3 akar 2. Berarti jadinya 6 akar 2. Nah, diameter itu kan dari sisi lingkaran ke sisi lainnya ya, dengan melalui titik pusat. Nah, kita tarik gini. Ini tuh sebesar 6 akar 2. Nah, si diameter lingkaran ini di sini jadi diagonal pada sisi perseginya sendiri. Nah, kalau diagonal sisi perseginya 6 akar 2, kan kita tahu ya, berarti sisi perseginya itu otomatis berapa? 6. Kita dapatkan dari Pythagoras, dengan nilai sisinya itu pasti sama. Nah, karena kita udah tahu sisinya, berarti kita tinggal cari aja luasnya kan. Nah, untuk luas perseginya sendiri itu kan sisi kali sisi, berarti 6 dikali 6, jadi 36. Gimana? Gampang kan? Oke, kita lanjut untuk nomor 10. Nah, di sini kita diminta mencari luas maksimal dua lingkaran yang identik, berarti lingkaran itu sama ya, yang berada dalam lingkaran berdiameter 20. Kita gambar dulu lingkaran besarnya. Oh, besar. Nah, terus ada dua lingkaran yang identik. Ini anggap aja lingkaran ya. Kita gambar dua lingkaran identik. Katakan lingkaran ini sama lingkaran yang ini. Nah, kita anggap mereka sama ya. Terus si lingkaran yang besar ini diameternya 20. Berarti dari ujung ke ujung sini dia bernilai 20. Nah, dari sini kita kan tahu berarti jari-jarinya dari pusat ke ujung itu bernilai 10. Nah, jari-jari lingkaran besar ini dia kan berfungsi sebagai diameter lingkaran yang kecil-kecil ini. Berarti dari sini kita bisa dapat jari-jarinya lingkaran kecil itu bernilai 5, dan lingkaran yang kedua juga bernilai 5, karena jari-jari itu kan setengahnya diameter. Nah, karena kita diminta mencari luasnya, berarti langsung aja ya. Untuk luas dua lingkaran berarti langsung aja 2 pi r kuadrat, dimana pi r kuadrat ini luasnya, terus 2-nya ini karena kita punya dua lingkaran. Langsung kita masukin aja 2 pi, jari-jarinya di sini kan 5, berarti 5 kuadrat. Nah, 5 kuadrat itu kan 25, terus kita kalikan 2 jadinya 50 pi. Nah, jawabannya yang B. Mudah kan?